hanya seorang peserta yang akan mewakili setiap division. Peserta mestilah telah menyelesaikan projek 6 projek dalam manual competent communicator. Peserta boleh disingkirkan jika membawa masalah kepada mana-mana pihak penganjur. Don't complain. Okay. Sekarang kita masuk kepada kaedah pertandingan. Kaedah pertandingan untuk table topics. Pemidato akan diberi masa selama 2 minit untuk berucap. Lampu hijau akan dinyalakan selepas 1 minit. Seterusnya, lampu kuning dinyalakan apabila masa mencapai 1 minit 30 saat. Dan apabila masa tamat, yaitu 2 menit, lampu merah akan dinyalakan. Lebihan masa selepas 2 menit tidak akan diberikan apa-apa signal. Penyertaan akan terbatal sekiranya pemidato hanya bercakap kurang 1 menit ataupun melebihi 2 menit 30 saat. Markah tidak akan diberikan sekiranya masih berpidato selepas masa tamat. Untuk kehadiran, mereka haruslah berada di sini 15 menit dan mereka semua berada di sini 30 menit yang lalu. Okay. Demikianlah syarat-syarat dan penyertaan peraturan pertandingan pidato table topics. Oke, kita sudah bersedia untuk memulakan pertandingan ini. Ketua juri, adakah Anda pasti juri-juri Anda sudah bersedia? Sudah. Timer, adakah Anda bersedia? Para peserta, adakah Anda telah bersedia? Sudah. Sebelum itu, sila saksikan slide untuk nama dan urutan para peserta bagi kedua-dua pertandingan table topics dan prepare speech. Berikut nama-nama mereka. Prepare speech. Prepare speech. Mohon saja Nadams untuk mengiring peserta lain kecuali peserta pertama untuk tinggal di dalam dewan. Peserta lain sila berada di bilik yang telah disediakan. Sila berikan tepukan untuk peserta pertama kita, Muhammad Hisham Khairul Nasir. Saya ulangi, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Saya memang memberi 100% sokongan kepada frasa ayat ini. Kenapa? Saya pasti semua di sini pun dapat merasakan tidak apa yang senang di dalam hidup ini. Betul tidak? Ya. Untuk mencari kerja yang susah, kita perlu kerja kuat, betul tidak? Untuk mencari isteri yang sesuai, kita perlu berromans sekuat mungkin, betul tidak? Daripada saya masih muda lagi, 30. Rasa ini saya setuju. Karena saya bukannya dikurniakan harta ataupun posisi untuk berjaya dalam hidup. Apa yang saya alami adalah bila saya keluar daripada universiti, tidak satu pun pertubuhan atau kerajaan yang ingin mengambil saya kerja.
Jadi apa yang saya lakukan, saya cumalah makan gaji di jangan ayah saya. Bukan sesuatu yang membanggakan. Selepas itu, saya fikir, berapa lama lah saya ingin hidup di bawah jagaan ayah saya. Dia pun umur sudah 60 tahun. Anda bayangkan, bila dia pergi, kemana saya pergi? Jadi setelah membuat satu keputusan, yaitu saya mesti berusaha diri sendiri untuk berusaha mendapatkan kesenangan untuk saya sendiri. Jadi pada masa beberapa bulan ini, saya telah pun membuat kerja saya sendiri. Saya membuat bisnes sendiri. Belajar, sakit, tidur tidak. Minum kopi pun 24 jam. Saya pernah tidak tidur selama 24 jam, tuan-tuan dan puan-puan. Hanya untuk membuat bisnes saya berjaya. Dan adakah ia berhasil? Ya. Seterusnya, halangan saya seterusnya adalah untuk menjadi ayah. Bukan senang untuk membuat anak, betul tidak? Saya memang stres, banyak tekanan hidup. Jadi ayat memang sesuai. Saya harap selepas berjaya dalam kerjaya saya boleh fokus untuk memberikan satu family yang bahagia bersama isteri saya. Dan terakhir sekali, para Toastmaster sekalian, walaupun kita berbeza, tapi kita sama serumpun. Ingatlah, di TM jangan lupa di mana Ivy, betul tidak? Tidak mudah untuk dapat di TM dan kita mesti sama-sama berusaha mendapatkannya. Boleh kita sama-sama? Boleh. Okey. Contest chair. Peserta kedua kita, Hendra Sucitra. Topik Anda ialah bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Saya ulangi, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, hidup di dunia ini banyak orang tak menyadarin untuk sukses perlu suatu perjuangan. Sehingga banyak kita lihat di mana-mana orang gagal dalam hidup. Saya setuju sekali dengan peribahasa bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Karena saya pribadi mengalami hal tersebut. 30 tahun saya perjuangkan hidup saya. Karena saya tahu tidak ada makan siang yang gratis. Oleh sebab itu pula lah saya menyadari ini. Saya berasal dari keluarga yang tidak berada. Karena saya tahu itu, makanya saya harus berjuang sekuat tenaga. Dan 30 tahun setelah saya lalui, saya bisa membuktikan bahwasannya hidup saya telah lewati batas apa yang dialami banyak orang. Saya tidak mengatakan bahwasannya saya sukses luar biasa. Namun, kalau saya bandingkan dengan kehidupan orang tua saya dan kehidupan saya sekarang, saya bisa mengatakan bahwasannya hidup saya sekarang jauh lebih baik daripada kehidupan orang tua saya. Oleh sebab itu, rekan-rekan semua, apabila Anda ingin hidup sukses, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kontestan. Sila senyap 1 minit untuk para juri. Peserta ketiga, Winnie Rizkini Ayu. Winnie Rizkini Ayu. Topik Anda ialah bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini adalah sebuah peribahasa atau sebuah kalimat yang menurut saya sangat relevan terhadap apa yang terjadi saat ini. Terutama bisnis pemula
teknologi informasi. Kita lihat banyak sekali jenis-jenis aplikasi-aplikasi baru, program-program baru yang membuat hidup kita jauh lebih nyaman. Seperti Uber atau Grab ataupun segala macam layanan penyedia makanan yang bisa dihantar dan lain-lain. Tapi pernahkah kita bertanya, dari mana sebenarnya ide-ide untuk membuat aplikasi ini? Ide-idenya awalnya adalah sulit sekali ya untuk mencari taksi. Atau, aduh saya sedang ada di apartemen, saya lapar. Tapi di luar sana macet. Bagaimana ya kalau ada sebuah aplikasi yang bisa membantu saya? Sebenarnya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian tidak hanya bisa diaplikasikan di hidup, di mana kita harus berusaha lebih dahulu, baru nanti kita mendapat hasil. Iya, itu benar. Tapi sebenarnya, kesakitan-kesakitan ataupun masalah-masalah yang terjadi di hidup kita adalah sebuah pembuka jalan. Pembuka jalan untuk sebuah inovasi, untuk sebuah ide. Dan bukan hanya inovasi atau ide semata, tapi mereka adalah inovasi dan ide yang nantinya membentuk masa depan. Jadi dari bersakit-sakit dahulu, dari semua tantangan, dari semua kesulitan, bahkan kesulitan kecil, dari situlah nanti di masa depan kita mendapat sebuah kesenangan dari inovasi dan ide yang tidak pernah berhenti. Terima kasih. Peserta keempat, Madfirah binti Muhammad Yunus. Madfirah binti Muhammad Yunus. Topik Anda ialah bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Bersakit-sakit dahulu dan bersenang-senang kemudian. Saya percaya ramai yang di sini pernah mendengar ayat ini. Jadi, saya ingin berkongsi satu pengalaman diri saya sendiri, di mana saya merupakan seorang pekerja di sebuah syarikat tempatan, di mana saya telah diberikan tanggungjawab untuk menjalankan tugas sebagai seorang eksekutif. Jadi pada mulanya saya telah diberikan jawatan yang bersesuaian dengan diri saya, tetapi kemudiannya saya menolak kerana masalah lokasi. Tapi kemudiannya saya telah diberikan tanggungjawab yang lain yang di luar bidang saya, iaitu bahagian endorsement. Mulanya saya memang merasa itu adalah sangat susah kerana saya tidak pernah tahu bagaimana proses dan prosedur untuk menjalankan tanggungjawab tersebut. Tapi dengan bimbingan dan tunjuk ajar yang telah diberikan oleh majikan saya dan juga rakan sekerja, akhirnya saya berjaya untuk menjalankan tanggungjawab tersebut dengan baik. Jadi saya percaya bahawa setiap kesusahan itu adalah cabaran dan tiada sesuatu yang baik itu datang kepada kita dengan mudah. Berbagai lagi cabaran yang telah saya tempuhi, tapi akhirnya kita akan merasa manisnya sesebuah kejayaan tersebut. Contohnya pada tahun lepas, saya telah diberikan peluang untuk pergi ke Jepun mengikut satu seminar. Dari seminar tersebut, saya percaya bahawa saya telah berjaya meningkatkan diri saya sendiri untuk bekerja dengan lebih baik kepada majikan saya. Jadi saya rasa, walaupun pada mulanya saya merasakan kerja yang saya diberikan kepada saya adalah sangat sukar dan tidak sesuai dengan bidang yang telah saya pelajari, tapi ianya membuahkan hasil. Kalau tidak, saya mungkin tidak pernah sampai ke Jepun sehingga ke hari ini. Sekian, bersusah-susah dahulu, bersenang-senanglah kita kemudian. Peserta ke-6, Suhaimi bin Selin. Suhaimi bin Selin. Topik Anda ialah
Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Saya sangat bersetuju dengan satu perumpamaan ataupun peribahasa yang saya kenal daripada saya berumur 8 tahun lagi. Sekarang berapa? Tapi apa maksud bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian dalam hidup? Saya rasa, biar saya bagi contoh tentang ibu saya. Sebab ibu adalah satu inspirasi. Ketika beliau cuba membesarkan kami semua, boleh kelihatan macam mana sakit untuk membesarkan seorang budak bersama lagi adik-adik selepas itu. Dan apalagi bila bukan datang daripada keluarga yang senang. Jadi sakit itu sebenarnya tidak nampak, tapi wujud. Saya rasa semua orang di sini pernah rasa sakit. Dan kita berkongsi benda yang sama, cuma cerita yang berbeza. Namun yang pasti, selepas sakit-sakit itu, pasti ada kesenangan. Dan itu yang apa yang saya harapkan, yang saya boleh bagi kepada kedua ibu bapa saya selepas ini, dan juga sehingga yang saya mampu. Dan harapannya, bersenang-senang bukan bermaksud kita mula lupa diri. Bersenang-senang juga bukan bermaksud kita akan hentikan segala proses pembelajaran ini. Jadi, bersakit-sakit dahulu, sewaktu kita belajar dan mengejar proses kehidupan. Dan kemudian boleh kita bersenang-senang kemudian bersama dengan rakan-rakan, keluarga, dan semua orang yang kita sayangi. Sebab itu, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian adalah satu perkara yang biar kita semua ingat, biar dari kecil sampai bila-bila. Terima kasih Majlis. Ya. Christina C. Innocentia. Topik Anda ialah bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Selamat siang para hadirin sekalian, kawan-kawan Toastmasters dan para undangan yang terhormat. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini adalah nasihat yang paling sering saya dengar semenjak saya kecil. Memang pada saat saya mendengarnya ketika kita masih kecil, menyebalkan banget sih. Menyebalkan, aduh mami, bosen. Tapi dengan seiring waktu, kita akan belajar bahwa segala pencapaian kita itu harus dengan usaha. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Benda materi harus kita dapatkan dengan kerja keras. Bahkan pengalaman pun, pelajaran, pengetahuan harus kita dapatkan lewat proses belajar. Dan proses belajar belum tentu rasanya menyenangkan. Tidak akan ada pengalaman yang sia-sia. Bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Pada saat Anda sudah mendapatkan apa yang Anda inginkan, Anda sudah dapatkan pengalaman Anda, maka Anda akan sudah tumbuh menjadi pribadi yang baru, menjadi pribadi yang lebih kuat dan siap bekerja untuk teman-teman kita dan juga keluarga kita dan diri kita sendiri. Balik ke kontes, Chair. Untuk menceriakan lagi di suasana
majlis ini. Sekarang saya mempersilakan Human Master kita pada hari ini, iaitu Toastmaster Wa'ajidun Niam daripada Brunei. Dipersilakan. Tes. Saya dikenali sebagai seorang yang bijak, kuat bekerja, penampilan yang cantik. Terima kasih. Tetapi satu saja masalah saya. Dan masalah ini sangat besar sehingga kan saya perlu berdiri di hadapan ini memberitahu kepada semua. Masalah itu ialah saya masih bujang. Hari raya semakin hampir. Hari raya semakin hampir. Saya takut pada hari raya. Bukan kerana apa. Setiap kali berkunjung ke rumah orang, saya akan disambut. Mana isteri? Malahan ada yang mengatakan kepada saya, bila berkahwin. Saya lihat kepada kedua ibu saya. Saya tertolong pada mereka. Kedua ibu saya melihat saya. Kahwin tah kahwin, capat-capat tah kahwin. Saya bukan kerana apa, tuan-tuan dan puan-puan. Ibu bapa saya ingin saya cepat kahwin. Sehingga kan mereka ingin menemukan saya dengan anak perempuan kawan-kawan mereka. Mereka mengatakan, Jidun, cepat-cepat kahwin. Jangan lama-lama. Mau kau sama si dia, mau kau sama si dia, mau kau sama si dia. Mereka akan tunjukkan dan ingin saya cepat kahwin dengan orang-orang yang menunjukkan, orang yang mereka tunjukkan. Tapi masalahnya, mereka tidak memberikan nombor telefon perempuan-perempuan itu kepada saya. Mereka tidak ingin saya berkenalan dengan mereka. Aduh, susah, betul-betul susah. Kedua ibu saya pernah memberikan saya peluang untuk mencari isteri sendiri. Kata mereka, engkau boleh cari isteri sendiri. Engkau boleh pilih isteri sendiri. Kerana ini adalah hidup engkau. Kami tidak akan mengganggu hidup engkau. Tetapi dia perlu ada 3 ciri ini. Boleh saya cari sendiri, tapi perlu ada 3 ciri yang mereka inginkan. Ini adalah masalah yang besar bagi saya. Saya sebutkan 3 ciri yang mereka inginkan. Yang pertama, orang itu perlu mempunyai minat untuk belajar benda yang baru. Angkat tangan. Siapa di sini minat belajar benda yang baru? Angkat tangan semua. Angkat tangan. Siapa? Tidak ramai yang minat belajar benda. Angkat tangan. Okey, yang lelaki turunkan. Saya hanya minat perempuan. Lelaki tidak. Yang kedua, orang itu perlu mempunyai rupa yang cantik. Kalau siapa mempunyai rupa yang cantik, angkat tangan. Ada yang cantik di sini, angkat tangan. Yang perempuan belakang tu angkat tangan. Okey. Yang ketiga, mereka katakan, orang itu perlu muda dari saya. Dan sekarang saya berumur 26. Siapa muda dari saya? Angkat tangan. Tidak ada. Tidak mengapa. Boleh. Tidak mengapa. Peraturan yang ketiga ini, saya sanggup langgar. Kerana ada yang pernah mengatakan, cinta itu tiada batas. Jadi saya sanggup langgar demi cinta. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan saya tidak pernah mencuba untuk berkenalan dengan perempuan. Saya sudah cuba. Benar-benar saya sudah cuba. Beberapa tempat saya sudah cuba. Saya sebutkan.
Friendster, MIRC, ICQ, MSN, MiG-33. Siapa yang ketawa tadi? Artinya dia tahu mananya engkau bukan seorang yang muda. Jadi saya baru-baru ini saya cuba dalam Instagram. Saya lihat seorang perempuan ini, saya minat dia. Saya lihat Instagram story dia. Saya lihat, bukan stalk. Saya lihat Instagram dia, bukan stalk. Beza stalk dengan lihat. Lihat, engkau lihat Instagram dia dan move on. Stalk, engkau lihat profil, lihat IG story dia, tekan profil dia, lihat semua gambar yang sampai pertama sekali gambar dia pernah post. Mungkin ada yang pernah mencuba di sini. Yang ketawa-ketawa tak? Pernah. Jadi saya lihat IG story dia dan dia pun sedang berselfie. Saya lihat bagaimana untuk berkenalan dengan dia. Saya diberitahu bahawa perempuan suka lelaki yang romantik. Betul ke tak? Siapa setuju perempuan suka lelaki yang romantik? Angkat tangan. Setuju? Tidak ramai yang suka. Betul ke ni? Betul kah? Maknanya tidak suka kalau suami mengatakan I love you. Tidak setuju ke tu? Jadi perempuan suka lelaki yang romantik. Jadi saya pun berfikir bagaimana untuk mengatakan romantik kepada dia. Saya message dia. Hai awak. Saya katakan, senyuman awak sungguh manis bagaikan sinaran cahaya matahari. Ada yang terpikat? Belum? Ada yang terpikat sudah? Saya tahu saya ini seorang yang romantik. Terima kasih. Ada yang terpikat? Belum? Jadi saya pun message dia macam itu. Dia pun membalas, hihihi. Terima kasih. Saya pun, hihihi. Yes. Berhasil. Jadi kami pun bermessage, bertukar nombor. Saya berikan nombor telefon dia berikan nombor telefon dia kepada saya. Bagus. Nampaknya berhasil. Pada malam itu saya ingat, saya tidak dapat tidur. Bukan kerana apa? Bukan kerana saya sudah memikirkan jauh ke hadapan. Saya memikirkan berpegang tangan dengan dia. Malahan saya sudah memikirkan berkahwin dengan dia. Jauh saya mikir ke depan. Jadi keesokan harinya setelah selesai berkongsi nombor, saya message dia. Selepas selesai bekerja pada waktu petang, saya message dia. Saya message dia dalam WhatsApp. Saya message dia, hai awak, apa kabar hari awak pada hari ini? Dia membalas, Okey saja. Ringkasnya. Okey. Saya message dia, apa kabar kerja hari ini? Dia balas, K. Itu saja. Sabar. Saya pun fikir bagaimana untuk message dia supaya dia tidak jawab okey dan K. Saya message dia, apa awak buat sekarang? Bijak. Saya message dia, apa awak buat sekarang? Dia pasti tidak akan jawab okey dan K. WhatsApp. Saya tunggu message dia. Blue tick. Dia dah baca message. Saya tunggu. Setelah 2 jam menunggu, dia masih belum membalas. Sabar. Okey. Kemudian saya pun cuba call dia. Number busy. Number busy. Okey. Saya berikan masa 5 minit. Kemudian saya cuba call dia lagi. Ada bunyi. Ada suara mengatakan, nombor Auda telah disekat oleh pengguna ini. Dia telah blok nombor saya. Sampai hati dia.
Malam itu betul-betul saya menangis. Betul-betul saya menangis. Bukan kerana apa. Saya sudah membayangkan berkahwin dengan dia. Berpegang tangan dengan dia. Hancur. Hancur. Sudah tiada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya hingga sekarang saya masih tidak faham mengapa saya masih bujang. Benar-benar saya tidak faham. Saya sudah cuba. Kita dalam Toastmaster disuruh untuk mencuba, betul? Disuruh untuk mencuba. Jadi jikalau sini ada yang masih bujang dan ingin ada yang engkau minati, cuba katakan hai. Kerana kita tidak tahu, mungkin, hanya mungkin dialah bakal isteri engkau atau suami engkau. Tetapi sesiapa di sini memiliki 3 ciri yang kedua ibu bapa saya cari, boleh berjumpa saya selepas ini. Kita berkongsi nombor selepas ini. Dan mungkin, hanya mungkin, engkaulah isteri yang saya cari. Saya balik kepada contestant. Ya. Terima kasih kepada Tuan Wajidun. Sekarang kita teruskan kita punya pertandingan pidato. Dengan itu saya menjemput Competent Communicator Florence sebagai contest chair untuk meneruskan pertandingan seterusnya. Dipersilakan. Terima kasih Sarjan at Arms. District Director, Distinguished Toastmaster Ivy Lau. Area K7 Director, Advanced Communicator Bronze, Advanced Leader Bronze, Moira David. Para peserta Prepared Speech dan Table Topics. Rakan-rakan Toastmasters dan hadirin yang saya hormati sekalian. Kini di Kota Kinabalu, dulu di Jakarta. Persidangan tahunan Toastmasters antarabangsa berkampung 3 hari di Pasifik Sutra. Kedatanganmu, tuan-puan, disambut gembira. Salam pertemuan di acara yang bersejarah dan julung kali diadakan ini. Sebentar lagi akan berlangsung pertandingan pidato Prepared Speech di peringkat Distrik 87. Dan sebelum itu, saya bacakan objektif pertandingan ini, iaitu untuk memberi peluang kepada para pemidato untuk meningkatkan kebolehan bercakap mereka dan untuk mengiktiraf yang terbaik sebagai galakan kepada kita semua dan untuk menyediakan peluang untuk belajar dengan memerhatikan pemidato yang lebih mahir yang telah mendapat manfaat daripada latihan Toastmasters mereka. Dan pada pertandingan pada hari ini, kita ada seramai 7 orang pemidato yang akan beraksi di gelanggang pertandingan pidato Prepared Speech peringkat Distrik 87. Sebelum memulakan pertandingan ini, izinkan saya membaca dahulu peraturan pertandingan pidato Prepared Speech. Untuk penyertaan, hanya terbuka kepada ahli Toastmasters di bawah Distrik 87. Hanya seorang peserta yang akan mewakili setiap division. Peserta mestilah telah menyelesaikan projek 6 dalam manual Competent Communication. Peserta boleh disingkirkan jika membawa masalah kepada mana-mana pihak. Kaedah pertandingan pada petang ini, pemidato akan diberi masa selama 7 minit sahaja untuk berucap. Lampu hijau akan dinyalakan selepas 5 minit. Seterusnya, lampu kuning dinyalakan apabila masa mencapai 6 minit dan apabila masa tamat iaitu pada 7 minit, lampu merah akan dinyalakan.
penyertaan akan terbatal sekiranya pemidato hanya bercakap kurang 4 minit 30 saat ataupun melebihi 7 minit 30 saat. Maka tidak akan diberikan oleh hakim kepada peserta yang masih berpidato selepas masa tamat. Pemidato hendaklah hadir di tempat pertandingan 15 minit awal untuk tujuan pengesahan penyertaan, dan saya boleh pastikan semua pemidato telah hadir sangat awal daripada masa yang telah diberikan. Hadirin sekalian, demikianlah syarat-syarat penyertaan dan peraturan pertandingan pidato prepared speech. Sebelum kita mulakan juga pertandingan ini, ingin saya maklumkan kepada hadirin yang ada dalam bilik ini, sila jangan ambil gambar atau video di sepanjang pertandingan diadakan. Ya, tolong jangan ambil gambar ataupun video kerana lampu cahaya yang akan keluar daripada mobil anda mungkin mengganggu peserta. Dengan ini kita sudah bersedia untuk memulakan pertandingan ini. Ketua juri, adakah anda dan juri-juri anda sudah bersedia? Ketua juri? Baiklah. Bagaimana pula dengan peserta-peserta? Adakah anda sudah bersedia? Sedia. Satu saja. Baru satu peserta yang bersedia. Adakah semua peserta sudah bersedia? Aduh, tiada semangat. Boleh kita tanya sekali lagi, adakah semua peserta sudah bersedia? Sedia. Itu dia. Hadirin sekalian, adakah anda sudah sedia untuk dipersonakan oleh peserta-peserta kita? Baiklah, dengan itu, pembantu Sarjan Arms, sila perhatikan pintu masuk. Baiklah, kita berikan 1 minit untuk persediaan. Saya mahu hidup. Muhammad Hisham Khairul Nasir. Hai semua. Hai. Hai. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan meninggalkan dunia ini satu hari nanti. Bila tiba waktu tersebut, semuanya terlewat. Akan tetapi, kita yang hidup ini, hidup kita bagaikan orang yang mati. Bila kita bangun pagi, kita selalu tanyakan, apa gunanya saya bangun di katil yang selesa ini? Apa gunanya saya pergi kerja untuk mendapat tekanan dari bos saya lagi hari ini? Apa gunanya saya teruskan kehidupan saya? Tuan-tuan, puan-puan, saya pernah tiba di tahap tersebut, di mana tidak bermakna untuk meneruskan kehidupan. Dan ketika itu saya mempunyai 2 hala tuju sahaja. Saya pertanyakan diri saya mahu hidup ataupun saya mahu mati. Sememangnya saya pilih saya mahu hidup, kalau tidak saya tidak berbicara di sini, betul tidak? Okay. Apa yang berlaku adalah tuan-tuan perempuan, saya memilih saya mahu hidup. Kerana jika saya mati, sememangnya saya pergi ke neraka, membunuh diri. Tetapi saya memilih untuk hidup dengan cuma mempraktikkan 3 polisi ini. Dan saya harap anda boleh praktikkan juga. Yang pertama adalah rendahkan diri. Saya tidak meminta orang tinggi macam Pak Sultan untuk merendahkan diri ya. Saya meminta kita, ego kita untuk merendahkan diri, untuk jadi seseorang yang tidaklah melampau-lampau membuat-buat egonya. Adakah saya seorang yang tinggi egonya? Ya. Adakah saya memang seorang yang bengkeng, yang suka melawan orang? Ya. Itulah masalah yang saya kenal pasti. Kenapa tidak ramai menyukai saya 10 tahun yang lepas. Yang menyebabkan saya kehilangan ramai kawan dan menyebabkan saya sunyi dan akhirnya hampir. Tapi pada waktu itu, saya berbicara sama sendiri. Saya rasa
saya boleh menterbalikkan situasi ini jika saya cuba merendahkan ego saya. Tidak pedulilah orang yang saya berbicara itu ada doktor, gubernur, penyapu sampah. Mungkin orang-orang ini ada sesuatu yang boleh saya pelajari. Betul tidak? Betul. Jadi mulai hari itu saya dapat merasakan perbezaan. Semua orang yang saya jumpa, termasuk yang di sini, Pak Chandra, semua, sempat apa Pak Chandra? Datuk, apa khabar Datuk? Okey, bagus. Saya mula membuka hidup saya kepada mereka dan membuat saya rasa seperti hidup. Saya mau hidup meriah dengan rakan-rakan. Itu pertama. Yang kedua, saya ingin nyanyikan lagu ya. Sudah, cukup, sudah sampai di sini saja. Kenal tidak lagu itu? Okey. Lagu itu sebenarnya lagu putus cinta. Tetapi bagi saya itu merupakan lagu putus harapan. Dan bagi saya ayat itu amatlah saya haramkan di dalam hidup saya. Okey. Apa yang berlaku? Sudahlah. Cukuplah. Atau bahasa Malaysia, okeylah. Sikap ini membuatkan kita tidak menggapai prestasi maksimum kita. Betul tidak? Betul. Dan dengan kita membuang sikap ini, kita boleh melihat perubahan dalam hidup kita juga. Seperti contoh, tahun 2010, saya putus cinta. Bekas pacaran saya, dia meninggal saya untuk pergi dengan kawan sahabat karib saya. 2 tahun. Saya bagi tahu dengan saya, cukuplah, sudahlah. Hidup sebagai bujang lebih bagus kan? Poket tebal, masa banyak, tiada orang bangun pagi-pagi, hey bangun, tiada orang ingin menjengkelkan anda. Tetapi satu hari, saya terjumpalah seorang wanita sangat cantik, isteri saya sana. Kali pertama saya melihat dia di Toastmasters meeting, saya pun beritahu, waduh, sangat cantiknya ya. Tapi ketika itu saya sudah selesa hidup bujang. Jadi saya tanyakan, adakah saya ingin membiarkan hidup ini dan berjumpa dia untuk merasai sesuatu yang baru, ataupun saya teruskan hidup bujang sehingga 30, 40, 50, 60, 90. Dan sememangnya saya pilih untuk mengawini dia. Jadi tuan-tuan puan, itulah ayatnya, ada untuk mengeluarkan diri daripada sikap ini, iaitu janganlah, okeylah, sudahlah, ketepikan, teruskan ke hadapan, kerana saya mau hidup bahagia. Dan yang terakhir sekali ialah cari rakan-rakan ataupun golongan yang berjaya. Kita mungkin mempunyai Facebook dengan 5,000 kenalan. Siapa ada? Pak Chandra 5,000 kenalan. Ya betul. Kita mungkin ada ramai kawan yang kita kenal di luar. Tetapi antara golongan ini mungkin ada rakan-rakan kita yang menahan kita, yang tidak suka apabila kita melakukan sesuatu berlainan. Situasi begini, siapa pernah merasai? Geng, saya ingin Sabtu lah, saya ingin kerja OT lebih masa. Boleh tidak? Apa Isyam ni? Hari Sabtu keluarlah minum, keluarlah makan. Janganlah kerja hari Sabtu. Siapa ada geng seperti ini? Siapa? Ada. Ramai juga. Satu lagi situasi sebegini. Saya mahu kerja hari Sabtu. Isyam, bagus. Kerja Sabtu, memang kerja kuat. Ada OT, ada lagi wang tambahan. Anda boleh melakukannya. Siapa ada rakan sebegini? Yang lain? Tidak ada. Campur-campur. Seboleh-bolehnya anda mencari golongan ini kerana manusia ini dia tidak suka jika sesuatu atau seorang mengubah cara hidup mereka. Mereka akan menjadi golongan yang toksik. Carilah golongan yang lapar. Lapar ini bukannya lapar makanan, tapi laparkan kejayaan. Apabila mencari orang yang melaparkan, yang inginkan merasai kejayaan, kehidupan anda akan mula berubah. Contohnya, saya pada ketika itu sudah mula menyertai Toastmasters. Setelah saya membuka diri kepada orang lain, saya menjumpai isteri saya, dan akhirnya sekarang saya menjumpai kumpulan warga-warga Toastmasters yang hebat. Karena mereka memberikan saya nasihat, mereka memberikan saya rakan-rakan, mereka memberikan saya rasa saya mau hidup berjaya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan,
Bila anda merasa sedih, ingat, saya mau hidup berjaya. Saya mau hidup lebih bahagia. Saya mau hidup meriah. Bolehkah anda semua melakukan begitu? Okey, saya mau hidup. Kapan kamu bisa, Sintis? Kalau kamu tidak pernah mencoba, kapan kamu bisa? Itulah ucapan yang beberapa kali terdengar dari ayah saya yang tidak sabaran. Jujur, dulu setiap kali mendengar ucapan seperti itu, ingin sekali saya menjawab, "Papa, coba aja sendiri." Namun, saya tidak menyangka ucapan itulah yang mengubah hidup saya. Kontes chair, para juri yang terhormat, dan para hadirin. Tamat kuliah, saya dihadapkan dengan sebuah dilema untuk mencari pekerjaan pertama. Saat itu saya hanya punya satu kriteria dalam mencari pekerjaan. Bukan minat, juga bukan gaji. Memang, jujur, saya ini mata duitan. Tapi saya belum separah itu. Satu kriteria yang saya inginkan dari pekerjaan saya adalah saya ingin sebisa mungkin pekerjaan saya itu tidak berhubungan dengan orang asing. Sebagai orang yang introvert, saya stres kalau harus berhubungan dengan orang-orang yang tidak saya kenal. Upaya saya untuk mencari pekerjaan yang sesuai membawa saya ke sebuah program pengembangan staf yang diadakan oleh sebuah bank swasta. Program itu menjanjikan saya penempatan sesuai dengan minat dan bakat saya. Tapi, untuk mengikuti program itu, saya harus rela pergi sendiri ke sebuah kota yang ribuan mil jauhnya dari kota kelahiran saya. Kota yang bahkan belum pernah saya datangi sebelumnya. Ibu kota Jakarta. Tapi kala itu pilihan sulit menjadi mudah, karena ayah saya kembali menggunakan kata-kata saktinya. Kalau kamu tidak pernah mencoba, kapan kamu bisa? Dan saya pun pergi ke Jakarta. 2 bulan setelah saya mengikuti pelatihan di kelas, instruktur kami menginformasikan, nanti kalian semua jadi tenaga pemasar ya. Saya langsung panik dan bingung. Bagaimana mungkin saya yang introvert bisa menjadi tenaga pemasar? Memasarkan diri di antara laki-laki Toastmaster saja saya belum mampu. Namun, saya ingat kembali kata-kata ayah saya. Kalau kamu tidak mencoba, kapan kamu bisa? Dan saya pun memutuskan untuk mencoba. Hari pertama saya bekerja sebagai tenaga pemasar, atasan saya hanya memberikan 1 buku telepon yang sangat tebal. Dan saya diminta untuk menelepon 1 persatu nomor yang tidak saya kenal untuk membuat janji temu. Saya langsung meledak. Bu, apa-apaan ini? Tidak cukup menjebak saya menjadi tenaga pemasar. Sekarang saya juga harus menjadi tenaga pemasar via telepon. Tapi itu saya hanya berani di kepala saya saja. Dengan berat hati, saya menelepon nomor telepon itu. Dan tidak disangka-sangka, hari pertama saya menelepon, saya berhasil menghubungi 30 nomor. Dan 30-30-nya menolak. Namun saya tidak putus asa. Saya terus mencoba. 3 minggu setelah saya menjadi tenaga pemasar, saya berhasil membuat janji temu pertama saya. Dengan seorang nasabah di kawasan paling elit di Jakarta. Hari itu, saya berpakaian sangat rapi dan berangkat pagi-pagi. Saya ingat kiat-kiat instruktur saya. Kesan pertama adalah kunci kesuksesan tenaga pemasar. Ketika tiba di tempat, saya baru menyadari saya lupa membawa kartu tanda pengenal dan tidak diizinkan masuk oleh petugas keamanan. Saya pun menelepon nasabah saya. Pak, tolong jemput saya di bawah ya. Dan nasabah saya harus turun dari kantornya di lantai 18
untuk menjemput saya di lobi. Akhir cerita, janji temu pertama saya berakhir dengan kegagalan yang sangat tragis. Rekan-rekan, pernahkah Anda merasakan Anda terjebak dengan kondisi atau masalah dan ingin sekali rasanya Anda melarikan diri? Itulah yang saya rasakan pada saat itu. Tidak ada yang lebih saya inginkan dibandingkan berhenti dari pekerjaan itu, mengemas barang-barang saya dan pulang. Namun saya ingat kata-kata dari papa saya. Jika kamu tidak pernah mencoba, kapan kamu bisa? Dan saya memutuskan untuk terus mencoba. Tanpa terasa, sudah 4 tahun saya bekerja sebagai tenaga pemasar. Saya bahkan tidak ingat lagi berapa banyak nomor telepon ataupun janji temu yang telah saya buat. Namun satu hal yang pasti, janji temu dan telepon yang sangat terpaksa saya buat itu berhasil membuat saya mengalahkan ketakutan terbesar saya, yaitu berbicara dengan orang asing. Dan yang tidak saya sangka-sangka, ternyata saya berhasil masuk ke dalam 10 tenaga pemasar terbaik secara nasional. Kontes chair, para juri yang terhormat, dan para hadirin. Ketika Anda menghadapi masalah, ketika masalah terasa begitu berat, berusahalah dan berusahalah lagi. Karena seperti kata ayah saya, jika Anda tidak pernah mencoba, maka Anda tidak tahu bahwa Anda bisa. Terima kasih, kembali ke kontes chair. Belajar dari anak kecil Yusuf Chandra. Perbuatan baik yang bisa kita lakukan ialah memberi dengan ikhlas kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Pernahkah Anda dalam keadaan harus memberi kepada orang yang tidak Anda kenal sama sekali? Saya pernah. Kontes chair, dewan juri, para hadirin sekalian, izinkanlah saya bercerita. Satu cerita kecil tentang hidup saya. Suatu sore, saya berkendaraan dengan istri saya pulang dari kantor menuju rumah. Langit begitu gelap, hujan deras, halilintar saling bersahutan. Di tengah jalan, istri saya berkata, "Sayang, bisakah kita berhenti untuk beli kue?" Bayangkan di tengah kegelapan dan halilintar, dia minta beli kue. Wanita, oh wanita, selalu misterius. Tapi dia istri saya. Akhirnya saya parkir mobil saya. Dari kejauhan saya melihat seorang laki-laki tergopoh-gopoh. Rambut yang basah dan badan yang basah kuyup. Dan saya mulai curiga, apa yang maunya dia? Apakah dia mau merampok saya? Apakah dia mau merampok istri saya? Atau dia mau merampok istri dan kuenya? Dalam hati, silakan. Dia makin mendekat. Dia coba ketuk pintu kendaraan saya. Dan saya makin curiga. Apa yang mau dia? Saya lihat istri saya, dia cuek aja. Kalau saya biarkan laki-laki ini, dia akan terus kebasahan dan mungkin pingsan. Saya buka jendela. Saya tanya, "Bapak mau apa?" "Oh Tuan, tolonglah saya, bawa saya ke mobil Anda. Hanya sampai di ujung jalan saja. Pikiran saya kacau. Kalau saya bawa dia, istri saya dibawa kabur. Kalau saya biarkan dia di luar, dia akan sakit." Saya tidak bisa memutuskan. Dan saat itu saya teringat, suatu saat saya membawa makanan
untuk dibagikan kepada orang-orang yang miskin. Dan saya bertemu dengan seorang anak kecil dengan muka yang layu dan sangat kelaparan. Saya tanya, adik, mau makan kah? Pak, saya lapar sekali. Dari pagi saya belum makan. Oh, jangan takut. Saya bawa makanan. Ini ada nasi. Pak, kalau boleh saya minta roti. Kan roti itu adalah kesayangan saya. Oh, jangan takut. Saya akan belikan roti. Saya lari ke bakery. Dan saya bawa roti. Dan saya berikan pada anak itu. Anak itu melihat roti dengan mata terbelalak. Seakan-akan berlian yang beribu-ribu berharga, yang berjuta-juta. Begitu senangnya dia. Hanya dengan roti saja. Dan saya sangat gembira. Dia akan makan. Ternyata dia hanya melihat roti itu. Dan dia menyimpannya. Saya mulai curiga. Kenapa adik tidak makan? Katanya ingin makan roti. Dan dia berkata, ya Pak, saya ingin sekali makan roti ini. Tapi saya ingat adik saya. Dari semalam dia belum makan. Kalau dia pulang, saya akan bagi roti ini. Para hadirin sekalian, anak sekecil itu dalam keadaan miskin dan lapar. Di hadapannya ada makanan kesukaannya. Dia masih mau berbagi. Dia punya empathy untuk membagikan barang kesayangan dia. Dan saya, mengapa saya tidak berbagi dengan orang ini? Mengapa saya begitu egois? Berpikir dia akan merampok. Langsung saya buka pintu. Saya bilang, Bapak silakan masuk. Saya tidak peduli apakah kendaraan saya akan jadi kotor dan bau dengan masuknya Bapak ini. Tidak begitu lama, Bapak itu turun. Dia mengatakan, Tuan, sampai di sini saja. Sebelum dia turun, dia berkata, Tuan baik sekali. Kalau Tuhan tadi tidak membawa saya, mungkin saya sudah terkapar mati kehujanan dan kedinginan. Sekarang saya merasa nyaman. Begitu senangnya hati dia. Begitu gembiranya dia, padahal saya tidak berikan uang. Saya tidak berikan harta apapun. Saya hanya berbagi sedikit. Kebahagiaan yang ada dalam diri dia juga terjadi dalam diri saya. Para hadirin sekalian, sejak saat itu saya tahu bagaimana orang yang sedang menderita dan bagaimana gembiranya hati saya ketika saya bisa membuat orang lain gembira. Saya teringat akan lilin yang menyala, menerangi kegelapan, membiarkan dirinya hancur leleh demi untuk orang-orang yang tidak dikenalnya. Jadilah lilin yang menyala. Jadilah orang yang bisa berbagi dengan sesama. Kembali konteks chair. Opung Sukiman Saragi. Opung. Cucu saya memanggil saya demikian. Kami orang Batak, kalau sudah tua dipanggil Opung. Apakah saya sudah tua? Saya masih merasa muda saja. Masih banyak perempuan cantik yang mau tersenyum kepada saya. Rasanya baru kemarin sore saya duduk di bangku sekolah, bermain-main dengan kawan-kawan masa kecil, tidak terpikir masa tua itu mana. Dan guru-guru saya pada saat itu selalu menasihati saya, rajinlah belajar supaya masa tua kamu senang. Sekarangkah masa tua itu
tiba-tiba, apakah saya sekarang senang? Apakah semua cita-cita saya sudah terkabul? Sejak saat itu saya mulai memperhatikan orang-orang tua di sekitar saya. Teman saya baru saja pensiun dari pegawai negara, punya 8 orang cucu. Setiap hari dia sibuk dengan cucunya. Tidak perlu pakai seragam lagi, cukup pakai kaos oblong, mengantar ke sekolah, mengantar bermain. Apakah itu kehidupan yang sudah tua? Saya perhatikan lagi teman saya, perempuan. Dia karirnya sangat bagus, berhasil mengumpulkan harta yang buat ukuran saya sangat melimpah. Dia mengejar karir begitu semangat sesuai dengan ajaran Toastmaster. Tapi saya lihat dia lupa mengejar calon suami. Sampai dia pensiun, dia tinggal bersama mamanya. Memang dia bisa pergi kemana saja dia suka. Tapi saya berpikir, apakah itu yang dia cita-citakan? Saya perhatikan satu lagi orang tua tetangga saya. Setiap pagi dia duduk di teras sendirian. Karena istrinya sudah meninggal duluan. Dan dia tinggal bersama anaknya. Cucu-cucunya sudah besar-besar. Apakah saya nanti bakal seperti itu? Mama saya sudah berumur 80 tahun. Bapak sudah meninggal. Dia tidak mau tinggal bersama anaknya. Dia memilih tinggal di kampung, di rumahnya sendiri. Dia mau tinggal bersama saya kalau sakit saja. Begitu dia sehat, dia akan minta segera pulang. Tinggal sendiri. Itukah kehidupan yang kita cita-citakan? Opung, ayo kita bermain bola. Kata cucu saya, bermain bola. Dulu, sewaktu kecil, saya suka bermain bola. Oh, sekarang saya punya kesempatan untuk mengulang lagi. Saya pun bermain bola dengan cucu saya. Tapi tetap saya berpikir, apakah ini yang saya cita-citakan? Saya sering melihat orang, dia dengan penuh semangat mengejar cita-citanya. Misalnya dia ingin mobil yang baru, dia berhasil dapat, tapi dia tidak menikmati mobil tersebut. Malah sibuk mencari mobil lain. Dia kepingin punya istri yang cantik, tapi begitu dia dapat istri yang cantik, dia juga tidak bahagia, malah bertengkar setiap hari. Lalu apa sebenarnya hidup ini? Apakah kita hanya hidup demikian memperjuangkan yang kita dapat, kemudian setelah kita dapat berjuang lagi untuk mendapatkan yang lain? Sampai kapan? Sampai kita mati barangkali. Tuan-tuan dan puan-puan, saya merasa hidup ini akan terus berjalan, suka tidak suka, tercapai tidak tercapai yang kita cita-citakan, hidup terus berjalan, tidak akan bisa menunggu sesaat pun. Maka hendaklah kita bisa menikmati apa yang kita dapat. Kita boleh berjuang sepenuh tenaga mempersiapkan masa tua yang senang. Tapi apapun yang kita dapat, maka nikmatilah. Dan syukurilah. Opung, kita main lagi yuk. Kesihatan mental di kalangan pekerja, Magfira binti Muhammad Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari sekali lagi.
Kesihatan mental seringkali dikaitkan dengan penyakit mental, tetapi kenyataan ini adalah kurang tepat kerana kesihatan mental merangkumi perasaan, fikiran dan juga tingkah laku terhadap persekitaran serta kemampuan untuk berinteraksi secara sihat dengan orang lain dan persekitaran serta bagaimana ia mengendalikan tanggungjawab, cabaran dan tekanan dalam kehidupan seharian. Definisi ini adalah diberikan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Jadi saya rasa semua ahli Toastmaster di sini mempunyai kesihatan mental yang sangat cemerlang kerana semua bisa berbicara dengan bijak. Jadi apakah kaitan kesihatan mental dengan pekerja? Persoalannya, pernahkah anda merasa stres dengan pekerjaan anda? Masalah kesihatan mental terutamanya yang berkaitan dengan tekanan jiwa atau stres di kalangan pekerja di Malaysia adalah merupakan perkara yang serius dan perlu diberikan perhatian yang sangat mendalam di tempat kerja. Para majikan kini mempunyai tanggungjawab yang lebih besar dalam memastikan kesihatan mental para pekerja berada di tahap optimum supaya kecemerlangan organisasi dapat dikekalkan. Memetik Keratan Akhbar Harian Metro bertarikh 13 Disember 2016, sebuah kajian pada tahun 2015 mendapati sebanyak 3 rakyat tempatan iaitu mewakili 29.2% yang disaring mengalami masalah mental. Malah berdasarkan laporan statistik, sebanyak 2,000 kes baru skizofrenia dilaporkan setiap tahun. Jadi saya harapkan semua yang berada di sini tidak akan menjadi sebahagian dari statistik tersebut. Malah penyakit mental juga dijangka akan menduduki tangga kedua tertinggi dalam masalah kesihatan dunia menjelang tahun 2020. Di tempat kerja, terdapat beberapa faktor yang boleh mempengaruhi tahap kesihatan mental seseorang. Salah satu daripadanya ialah hubungan dan komunikasi dengan rakan sekerja. Perhubungan yang sukar dengan rakan sekerja serta tiada bantuan dari rakan sekerja dan kerjasama boleh memberikan kesan stres dan tekanan jiwa kepada orang lain. Rakan sekerja yang tidak mempunyai kemahiran dalam perhubungan dan berkomunikasi boleh menyebabkan mereka melahirkan sikap seperti agresif, tidak mahu membantu dan sebagainya yang memberi kesan stres kepada pekerja. Perhubungan juga boleh menjadi negatif akibat dari politik yang tidak sihat serta persaingan dan gangguan di tempat kerja. Rata-rata pekerja menghabiskan masa sekitar 6 hingga 12 jam sehari di tempat kerja. Jadi persekitaran pekerjaan adalah sangat penting dan mempengaruhi keseluruhan kehidupan seseorang. Selain dari itu, faktor intrinsik juga memberi kesan terhadap kesihatan mental pekerja. Faktor intrinsik di sini bermaksud persekitaran kerja yang selesa seperti permintaan terhadap tenaga fizikal yang berlebihan, tugasan yang berulang-ulang dan lebihan kerja secara kuantitatif dan kualitatif. Selain itu, kebosanan keadaan persekitaran yang tidak terurus, tekanan masa dan masalah teknikal juga mampu memberikan kesan stres terhadap pekerja. Satu lagi punca kepada tekanan mental di kalangan pekerja yang mungkin tidak kita sedari ialah kecanggihan teknologi dan telefon pintar di mana kecanggihan tersebut menuntut manusia bekerja 24 jam setiap hari. Majikan anda pernah tak WhatsApp anda pada pukul 12:30 malam hanya untuk mengingatkan anda mengenai mesyuarat esok hari? Jadi ini adalah juga salah satu sebab mengapa statistik tekanan jiwa menjadi semakin meruncing. Dengan adanya aplikasi seperti WhatsApp, Facebook, WeChat dan lain-lain, ini telah mengakibatkan tekanan jiwa kepada pekerja kerana mereka tidak mempunyai masa untuk merehatkan diri. Sedangkan mereka sudah bekerja 8 hingga 12 jam setiap hari di tempat kerja. Pihak pengurusan dan rakan sekerja memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan kesihatan mental rakan sekerja yang lain berada di tahap optimum. Sentiasa mengekalkan cara berkomunikasi yang baik,
mengambil berat akan keadaan satu dengan yang lain, menjalankan aktiviti riadah seperti hari sukan atau hari keluarga dan sentiasa menghargai pekerja yang berpotensi, menyumbang ke arah kecemerlangan syarikat dan ini boleh dijalankan bersama-sama sebagai inisiatif untuk mengelakkan tekanan di kalangan pekerja. Pekerja yang mempunyai kesihatan mental yang baik akan menyumbang lebih banyak dalam sesebuah organisasi. Mereka akan lebih bermotivasi dan mampu berfikir dengan lebih kreatif dan kritis. Dan sebaliknya, pekerja yang terjejas emosi akan memberikan kesan buruk terhadap organisasi dan juga memberikan imej yang buruk terhadap syarikat. Saya ingin menyeru anda semua di sini pada hari ini. Saya percaya di dalam bilik ini semua ada majikan dan ada pekerja. Jadi bimbing dan hargailah pekerja anda dan jangan bunuh mereka dalam diam. Ingat lagi sekali, jangan jadikan diri anda sebahagian dari statistik. Sekian, terima kasih. Kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu. Suhaimi Selin. Guru saya pernah berkata tahun lepas dan akhirnya perkataan ini melekat di dalam kepala saya. Kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu. Dan hari ini ada sekumpulan orang tidak tahu kenapa mereka berdiri di atas pentas ini pada tahun ini. Sebab kita tidak pernah tahu. Ada setengah perkara adalah perkara yang memang bukan dalam perancangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Toastmaster. Kepada Puan Pengerusi Majlis, para juri yang arif lagi bijaksana, tuan-tuan dan puan-puan. Saya ada satu masalah. Mungkin akibat daripada terkena tumbukan rakan-rakan waktu sekolah menengah, di mana saya menjadi seorang yang tidak yakin dengan diri. Saya menjadi seorang yang sangat negatif. Dan saya menjadi seorang yang, kalau saya ingin melakukan sesuatu, sayalah orang pertama yang akan berdiri di hadapan bagi tahu kau tidak boleh. Dan kau tidak boleh. Berapa banyak sebenarnya yang mereka di dunia yang tidak tahu bahawa ada satu perkara yang kita kongsikan bersama. Kita tidak tahu sebenarnya masa depan kita. Betul? Dan masa depan inilah yang saya ingin kongsikan dengan anda, yang saya anggap sekarang seperti sebuah kotak. Bukan kotak kosong, tapi kotak hadiah. Kenapa kotak hadiah? Kerana kotak hadiah ialah suatu perkara yang sepatutnya menggembirakan. Kotak hadiah ialah sepatutnya satu perkara yang boleh kita kongsi dengan orang lain apabila kita membukanya. Kotak hadiah ialah satu perkara yang bila kita dalam keadaan ingin membukanya sedikit demi sedikit, tidak kisahlah kotak hadiah itu kecil atau besar, dalam keadaan yang kita tidak tahu apa isi di dalamnya, sepatutnya itulah yang perlu saya masukkan dalam kepala ini sekarang. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Ketika saya pulang ke Sabah tahun 2010, habis belajar, saya baru perasan satu perkara. Rupanya saya terlupa ada dua wajah di rumah. Wajah ayah, wajah ibu. Selama ini saya tidak sedar yang dua insan ini telah sangat berusaha sedaya upaya untuk membesarkan seorang insan yang mereka tidak tahu pun apa akan berlaku di masa depannya. Yang mereka tidak tahu langsung pun adakah anak ini akan membahagiakan mereka ataupun anak ini
akan mampu memberikan sesuatu kepada masyarakat. Dan ini adalah inspirasi saya yang pertama, yaitu kedua ibu bapa saya. Mereka langsung tidak tahu. Tapi kenapa mereka meneruskan juga untuk membesarkan saya? Kerana adakah benar anak itu satu hadiah daripada Tuhan? Betul? Maka adakah anak itu seolah-olah seperti satu kotak hadiah yang sedang dibuka satu persatu oleh ibu bapa mereka? Betul? Kerana mereka gembira untuk melihat apa ada di dalam kotak tersebut. Apa ada pada masa depan anak mereka? Berapa ramai di sini yang sudah mempunyai anak? Di mana kotak hadiah Anda sekarang? Persoalannya, adakah kotak hadiah ini kita ingin menilai dari sudut saiznya? Adakah kita ingin menilai kotak hadiah ini dari sudut cantiknya? Adakah kita ingin menilai kotak hadiah ini dari sudut betapa besar dan bangganya kita memilikinya? Idea yang saya ingin kongsikan di sini sebenarnya ialah ada dua sisi. Sisi yang pertama ialah kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu. Jadi adakah kita perlu tahu semua perkara untuk kita meneruskan hidup ini? Adakah ibu bapa perlu tahu masa depan anaknya macam mana baru mereka boleh besarkan anak? Tidak, bukan? Sisi kedua pula ialah setengah perkara adalah lebih baik bila kita tidak tahu. Kalau semua orang sudah tahu, tidak perlu kita berada di dalam bilik ini. Betul? Kenapa? Inilah yang dinamakan satu keajaiban dunia yang dikurniakan Tuhan untuk wujud bersama kita semua. Dan waktu guru bercakap tahun lepas, dia seolah-olah macam sebuah lori 5 tan datang masuk ke dalam kepala saya dan akhirnya saya menemui satu jalan. Dan inilah apa seharusnya yang saya perlu teruskan, yaitu untuk terus berjalan. Walaupun banyak perkara lagi yang kita tidak tahu. Walaupun banyak perkara lagi yang bukan dalam rancangan kita. Mungkin kita berkongsi banyak benda yang kita tidak tahu sekarang. Tapi sahabat-sahabat yang saya sayangi semua, tuan-tuan dan puan-puan, puan pengurusi majlis, yakinlah satu perkara. Memang kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu. Tapi insya Allah Tuhan lebih tahu. Puan pengurusi majlis. Peserta ketujuh dan terakhir pada petang ini, Christina C. Innocentia. Batik Seni Kehidupan. Batik Seni Kehidupan, Christina C. Innocentia. Hadirin sekalian, Anda lihat apa yang saya kenakan hari ini? Ya, batik. Saya juga lihat Nona di sebelah sana dengan jas hitam putih yang terbuat dari batik cap. Juga Bapak di sebelah belakangnya terlihat gagah dengan kemeja batiknya. Batik sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Sangat banyak kita jumpai. Malaysia, Brunei, Indonesia, 3 negara ini sama-sama memiliki batik sebagai warisan dari budaya mereka. Tapi, apa yang sebenarnya membuat batik tetap bertahan semenjak abad ke-6 hingga saat ini? Hadirin sekalian, contest chair, dewan juri, kawan Toastmastersku, dan para hadirin sekalian.
Dulu, saya menganggap batik itu pakaian yang membosankan. Dan saya paling anti memakai batik. Mami, saya nggak mau pakai baju panjang ini, Mam. Jelek, Mam. Saya maunya baju ball gown, Mam. Ini kayak daster, baju tidur. No. Atau suatu ketika, mama saya menawarkan kemeja batik. Ma, ini kelihatan kayak taplak di meja rumah kita deh. Loh, taplak meja kita mana ya? Itulah saya. Beribu alasan untuk menghindari memakai batik. Sampai 6 tahun yang lalu, saya berkesempatan mengunjungi sebuah desa pengrajin di Jawa Tengah. Dan saat itu, pandangan saya berubah total. Dari rasa tidak suka, menjadi kekaguman yang luar biasa. Karena pemandangan di desa pengrajin itu sangatlah memukau. Saat itu, para pengrajin sedang menerima pesanan khusus. 1 set batik tulis lengkap untuk pengantin adat Jawa. Sekelompok wanita mengerjakan batik tulis untuk mempelai pria, sementara sekelompok wanita yang lain mengerjakan untuk mempelai wanita. Mempelai pria, kainnya memiliki corak tersendiri, sedangkan kain batik tulis untuk mempelai wanita, coraknya berbeda. 2 corak berbeda, tetapi kalau disatukan akan memiliki makna kesatuan. Itulah batik. Batik merupakan simbol dari doa dan pengharapan dari pengrajin. Supaya pengantin ini bisa memiliki pernikahan yang langgeng, anak cucu, makmur, sejahtera. Itulah batik. Pola itu adalah simbol dari doa dan harapan mereka untuk pemakainya. Dan proses pengerjaan yang berbulan-bulan, bahkan 1 tahun. Bayangkan, setiap hari mereka menggambar, mereka membatik, mereka mendoakan Bapak Ibu sekalian agar bisa hidup dengan lebih baik. Itulah batik, doa, harapan, wujud spiritualitas. Dan selama proses pengerjaan yang berbulan-bulan ini, para wanita ini berduduk, berkumpul bersama-sama. Interaksi sosial yang terjadi sangatlah intens. Dan dari sana timbullah keakraban, rasa kekeluargaan. Dari tidak kenal menjadi kenal. Dari kawan menjadi sahabat. Dari teman menjadi keluarga. Inilah sebenarnya jiwa dari budaya batik itu sendiri. Rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan. Jadi batik adalah sebuah simbol dari doa, simbol dari kebersamaan dan kekeluargaan dari para pengrajin. Lalu bagaimana dengan kain batik printing yang sering kita jumpai sehari-hari di pusat perbelanjaan dengan harga yang sangat murah dan terjangkau? Kawan-kawanku, itu bukanlah batik. Sebuah batik harus melalui proses panjang, proses manual dari para pengrajinnya. Sebuah batik barulah dapat disebut batik jikalau dia adalah batik tulis atau batik cap. Kain printing bermotif batik hanyalah kain biasa, bukanlah batik. Jika Anda membeli kain printing batik, Anda akan menghentikan proses kekeluargaan ini. Anda tidak turut serta melestarikan jiwa dari budaya kita. Budaya kebersamaan ini akan punah jika Anda terus membeli batik printing. Jadi berhentilah membeli batik printing. Mari kita lestarikan batik karya negara kita masing-masing. Lalu bagaimana dengan masalah harga? Batik tulis, oh mahal sekali, berjuta-juta. Saya tidak mampu. Kawanku, banyak cara. Belum tentu kain batik itu selalu mahal jika Anda tahu bagaimana cara memakainya. Batik sekarang menjadi barang wajib di dalam lemari saya, wardrobe essentials. Why? Kenapa? Karena
Dari satu kain, saya bisa pakai itu sebagai sarung. Saya bisa pakai sebagai celana. Saya bisa pakai jadi rok panjang ataupun rok pendek. Dan dengan sedikit kreativitas, voila, saya jadi dress seperti ini. Anda lihat mungkin siang ini, saya pakai dress seperti ini. Nanti malam Anda akan lihat saya dengan kain ini, dengan model yang berbeda. Batik sangat fleksibel. Anda bisa menerjemahkan rasa cinta Anda terhadap batik negara Anda setiap hari. Hanya butuh sedikit kreativitas. Jangan ragu dan jangan malu. Batik harus dikenakan dengan penuh rasa bangga. Karena batik adalah wujud spiritualitas dari pengrajin. Penuh dengan doa dan pengharapan mereka. Dia adalah wujud hasil kerjasama dari para pengrajin, penuh dengan rasa kekeluargaan. Batik adalah cara hidup dari para pengrajin ini. Mereka adalah bagian dari budaya kita. Mari kita sama-sama melestarikan budaya batik. Karena batik adalah seni kehidupan. Dan batik tidak akan lekang oleh waktu. And that's chair. Berkongsi sedikit apa yang kita lalui pada tengah hari ini. Tapi pertama sekali kita harus semua berasa bangga sebab hari ini telah kita mencapai satu sejarah, langkah satu sejarah yang baru di mana pada julung kalinya kita ada pertandingan pidato. Walaupun idea ini sudah lama tapi tahun inilah yang akan menjadi satu sejarah untuk kita semua dan kita harus berbangga dengan apa yang kita ada pada hari ini. Tepukan untuk semua. Bagi pihak juri, saya ingin katakan di sini bahawa bukan senang untuk kita mengadili dan kita akan belajar tahun demi tahun mengenai ini. Sebab apa? Sebab dari segi penggunaan bahasanya, kita semua tahu bahawa bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Sabah dan bahasa Sarawak memang ada keunikannya. Jadi sebagai juri kita akan melihatnya dari perspektif keyakinan, dari perspektif keupayaannya untuk mempengaruhi para audiens, ya. Ingin saya katakan di sini bahawa hari ini terbukti bahawa kita menggunakan bahasa sebagai satu saluran untuk kita memperbaiki keyakinan diri kita melalui bahasa. Tidak peduli bahasa English ataupun bahasa Malaysia. Yang keduanya, terjadinya pertandingan ini hari ini membuktikan bahawa kita semua adalah satu serumpun dari segi penggunaan bahasa. Dan diharapkan bahawa mulai tahun ini, kita akan mendapat satu blessing dengan izin dari pihak distrik supaya ini akan dijadikan acara tahunan. Dan ketiganya benda yang positif ialah kita dapat lihat tadi tarikan orang yang datang dalam melihat pertandingan ini begitu luar biasa sekali. Dan kita boleh gunakan pertandingan pidato ini sebagai satu tarikan untuk kita menambah bilangan delegasi pada conference yang akan datang. So satu pemerhatian saya. Dan terakhir sekali ialah yang paling penting ialah kita mesti mau ingat niat kita, matlamat kita untuk bersama-sama mengadakan pertandingan pidato ini supaya kita sama-sama dapat menyadari bahawa kita satu keluarga, iaitu satu Toastmasters. Jadi syabas kepada pihak penganjur, terutama Puan Moira, well done, okay, and it is indeed a dream comes true, okay. So to all of you, thank you very much. Assalamualaikum. Terima kasih Distinguished Toastmaster Muhammad Arif. Rakan-rakan Toastmasters yang masih berada dalam dewan ini dan hadirin sekalian, dengan itu berakhirlah sudah acara kita yang bersejarah ini.